Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin presentasi mengenai sistem operasi pada Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Nama Ubuntu berasal dari filosofi dari Afrika Selatan yang berarti kemanusiaan kepada sesama. Ubuntu dirancang untuk kepentingan penggunaan pribadi, namun versi server Ubuntu juga tersedia dan telah dipakai secara luas. Perangkat lunak bebas di sini ialah istilah yang diciptakan oleh Richard Stallman dan Free Software Foundation yang mengacu kepada perangkat lunak bebas untuk digunakan, dipelajari, dan diubah, serta dapat disalin dengan atau tanpa dimodifikasi, atau dengan beberapa keharusan untuk memastikan bahwa kebebasan yang sama tetap dapat dinikmati oleh pengguna-pengguna berikutnya. Bebas di sini juga berarti dalam menggunakan, mempelajari, mengubah, menyalin, atau menjual sebuah perangkat lunak. Seseorang tidak perlu minta izin dari siapapun. Kelebihan pada Ubuntu: gratis dan open source. Salah satu alasan mengapa sistem operasi ini populer adalah karena gratis dan open source. Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendownload, menginstal, dan menggunakannya. Anda tinggal download dari website resmi Canonical. Selain itu, software-software yang tersedia juga gratis. Tidak hanya gratis, Ubuntu juga open source. Anda bisa menemukan banyak source code-nya di luar sana. Ini juga berarti siapa saja bisa melakukan perubahan yang lebih baik untuk sebuah software. Yang kedua, mudah digunakan. Kebanyakan pengguna komputer mengatakan bahwa sistem berbasis Linux ini agak sulit untuk digunakan dan lebih cocok untuk digunakan oleh developer. Tetapi, Ubuntu adalah salah satu sistem berbasis Linux yang mudah digunakan dan user-friendly. Siapapun bisa menggunakannya, dan semua orang dengan kemampuan komputer bisa melakukan pengaturan sistem. Canonical sendiri terus mengembangkan agar memberikan user interface yang mudah dinavigasi dan meningkatkan user experience. Malah ada juga yang bilang bahwa Ubuntu lebih mudah digunakan jika dibanding Windows. Aman untuk digunakan. Yang ketiga, aman untuk digunakan. Memang kita tidak bisa mengatakan bahwa ada sistem operasi di luar sana yang 100% bebas dari virus. Tetapi, Ubuntu bisa dibilang sebagai salah satu sistem operasi yang aman. Dengan built-in firewall dan proteksi virus yang kuat, Anda bahkan sudah tidak perlu lagi memasang antivirus. Yang keempat, support yang kuat. Di luar sana ada banyak support komunitas yang bisa Anda manfaatkan. Kalau Anda memiliki pertanyaan tentang Ubuntu, untuk mendapatkan support gratis, Anda bisa mengunjungi AS Ubuntu, Linux Question, dan website resmi Linux. Yang kelima, mudah dikustomisasi. Ubuntu sangat mudah dikustomisasi. Ada banyak lingkungan desktop alternatif yang bisa Anda gunakan. Anda bahkan bisa mengaturnya agar terlihat seperti Windows atau sistem operasi yang lain yang Anda inginkan. Anda bisa melakukan banyak hal dengan sistem operasi ini. Anda bisa melakukan banyak hal mulai dari mengedit dokumen, bekerja dengan foto dan video, dan masih banyak lagi. Berbagai jenis Ubuntu. Ubuntu GNOME. Ini adalah variasi default sejak tahun 2017. Varian ini memiliki interface yang mirip dengan Mac OS X. Ini adalah versi yang banyak digunakan dan bisa menemukan banyak support dan juga video dan artikel yang membahas versi ini di internet.
Tetapi, kalau Anda ingin menggunakan GNOME, perhatikan bahwa Anda membutuhkan hardware yang sangat baik untuk bisa berfungsi. Kalau sistem Anda memiliki RAM di bawah 4 GB, Anda tidak disarankan untuk menggunakan GNOME. Yang kedua, Kubuntu adalah versi KDE dari Ubuntu. Desktop Environment KDE Plasma dikenal dengan opsi konfigurasi yang mudah. Anda dapat menggunakan Ubuntu dengan tampilan yang modern lewat versi ini. Ada banyak perubahan yang bisa Anda lakukan dan versi ini. Jadi, kalau Anda suka mengkustomisasi desktop Anda, coba gunakan Kubuntu. Selain itu, selama sistem Anda memiliki RAM di atas 2 GB, Anda bisa menggunakan Kubuntu tanpa gangguan. Yang ketiga, Xubuntu. Xubuntu menggunakan Desktop Environment XFCE. Ini adalah salah satu desktop environment tertua dan memberikan Anda pilihan kustomisasi yang cukup basic. Mungkin tampilannya tidak semenarik Ubuntu Unity, tetapi berarti tampilannya benar-benar. Kalau sistem Anda memiliki RAM sebesar 1 GB, Anda bisa menggunakan Xubuntu. Yang keempat, Lubuntu. Seperti Xubuntu, Lubuntu juga dibuat khusus untuk sistem yang lebih kecil. Versi ini menggunakan LXDE yang ringan. Lubuntu juga memiliki tampilan yang mirip dengan Windows XP. Lubuntu juga merupakan pilihan yang paling ringan. Bahkan jika Anda memiliki sistem dengan RAM di bawah 1 GB, Anda bisa menggunakan Lubuntu. Ubuntu Unity. Sampai dengan tahun 2016, Ubuntu Unity adalah interface default sebelum digantikan oleh GNOME. Varian ini sendiri sudah memiliki tampilan yang enak dilihat, jadi Anda tidak perlu susah-susah untuk melakukan konfigurasi. Ubuntu Mate. Ubuntu Mate menggunakan Desktop Environment Mate yang bercabang dari GNOME 2. Versi yang satu ini memiliki tampilan yang lebih tradisional dibandingkan versi lain. Ubuntu Bootkey. Ini adalah varian paling baru. Seperti yang terlihat dari namanya, varian ini menggunakan Bootkey untuk desktopnya. Environment-nya dikembangkan oleh solusi Linux dan tampilan modern dan elegan. Varian ini menjadi pilihan banyak pengguna. Bootkey memberikan Anda notifikasi seperti macOS dan Siege Launcher. GNOME secara UI, Bootkey bisa dibilang sangat memuaskan. Ubuntu Kylin. Flavor ini diperuntukkan bagi pengguna di negara Cina. Di varian ini Anda bisa menggunakan bahasa Mandarin dan beberapa fiturnya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna negara di Cina. Edubuntu. Edubuntu adalah singkatan dari Education plus Ubuntu. Pada dasarnya ini merupakan GNOME yang dibuat khusus untuk sekolah dan institusi pendidikan. Anda langsung mendapatkan aplikasi ini dan games yang cocok untuk murid Anda. Ubuntu Studio. Ubuntu Studio menggunakan Desktop Environment XFCE, tetapi Anda akan langsung mendapatkan tools audio video yang sudah terinstall. Varian ini dikhususkan bagi mereka yang perlu menggunakan fitur-fitur audio, video, dan graphics. Midbuntu. Midbuntu adalah instalasi yang minimal yang ditujukan khusus untuk MidTV. MidTV adalah software open source untuk multimedia dan home theater PC. Itulah berbagai jenis pada Ubuntu di Linux. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.